Indonesian. Yeah, man. A lot of people there in New York can't really tell Asian apart. It's actually very easy. You walk down the street, you can tell the difference. All right? Here to help you out. Walk down the street, the best dressed Asian, Korean. Right? South Korean. I mean, not North Korean. They're dressed like 90s sitcom. They're a bit late to the trend. The most polite Asian walking down the street, Japanese. Right? Sorry. You'd be like, why are you saying sorry all the time? Very sorry. Identity. Sorry. Even the ninjas are polite. They show up, they kill you. You're like, excuse me, very sorry. And then disappear. The fastest walking Asian, Chinese people. Because they don't give a fuck. They're also the craziest jaywalker. Because they'd be like, so what if I die? There's 1.4 billion of us. I'll be replaced. The slowest walking Asian you see down the street, Indonesian. This is true. There's actually a statistic. The Indonesians don't like to walk. The least walking bunch of people in the planet are Indonesian. This is true. So average people 5,000 to 6,000 steps a day. Indonesian 2,000 to 3,000 steps a day. We don't like to walk. If you go with an Indonesian, you'll be like, you know, the subway station is just 4 blocks there. Indonesian will be like, how are we going to get there? We walk. And the Indonesian will be like, why? We don't really like to walk. In Indonesia, this is huge in Indonesia, moped. There's actually an Uber, but mopeds. So you order this moped with an app. The guy comes, the guy drives, and then you sit behind the guy, and so that you won't fall, you hold the hip of the guy. The stranger, you'd be like this. Indonesians don't like to walk so much, they would rather hug a stranger from the back, like, and he's wearing a helmet, and we're wearing a helmet, and then if he suddenly takes a break, and he'll be like, that's awkward. It's very awkward. Spring telah tiba. Spring telah tiba. Hore, hore. Selamat datang di Dotadi Weekly Vlog. Betul sekali, sekarang sudah masuk ke musim semi, spring. Cuman springnya masih tanggung-tanggung nih. Sekarang sih cerah, tapi kemarin mendung, hujan, dingin banget. Sekarang dingin sih sebenarnya. 6 derajat Celcius. Dan angin banget. Tapi gitu, sebagai tanda bahwa musim semi sudah tiba, bunga-bunga mulai bermekaran. Kalau lagi jalan di trotoar, pohon-pohonnya udah mulai muncul bunga. Walaupun mungkin masih akan ada seminggu 2 minggu lagi sampai benar-benar mekar gitu ya. Tapi udah mulai muncul, terus serangga mulai bermunculan, dan burung mulai berkicau. Kebetulan gue sekarang punya bird feeder, bentuknya kayak rumah burung, tapi itu sebenarnya bird feeder, itu tempat ngasih makan burung. Gara-garanya si Shira berapa kali tuh kayak nyebarin kacang-kacangan gitu karena dia pengen burung sama tupai pada datang. Terus Dipo bilang tuh kacangnya kegedean itu kalau misalkan lu mau burung datang. Akhirnya gue pikir gue beliin makanan burung aja sekalian, sarang burungnya. Cari-cari di Amazon ketemu ada sarang burung yang tulisannya anti-squirrel bird feeder. Jadi tupai-tupai nggak akan bisa mencuri makanan burung itu.
Dan ada kameranya. Ada kamera yang bisa nyambung ke aplikasi yang kita download. Jadi aplikasi yang kita download, terus kita bisa sambungin via wifi. Terus kita jadi bisa nontonin burung-burung yang lagi ke sarang burung itu secara live. Jadi kita bisa nge-streaming gitu, ada burung ini, ada burung itu gitu. Dan dia juga ada sensor. Setiap kali ada burung mampir, sensornya nyala, direkam selama 30 detik. Terus nanti di notifikasi, ada burung nih mampir ke bird feeder dulu, terus bisa dilihat. Lucu-lucu banget menurut gue karena pertama gue jadi tahu burung-burung apa saja yang sering mampir ke rumah gue. Yang paling sering tuh yang oleh kita tuh seringnya disebut burung gereja. Itu adalah sparrow. Ini sekarang aja bunyi, lu denger gak? Gila berkicaunya. Gila, gue kayak bapak-bapak miara burung gue, tapi nggak miara, ini liar aja nih burung. Sparrow, cuman sparrow yang di Indonesia yang disebut burung gereja sama sparrow yang ada di sini tuh jenisnya berbeda. Gue nggak gitu paham sih, tapi sparrow tuh salah satu yang sering muncul. Dan gue perhatiin, tolong dikoreksi kalau gue salah ya untuk pemerhati burung di luar sana. Gue perhatiin burung sparrow itu ada yang warnanya coklat, ada yang gradasi ke merah, ada yang udah makin merah gitu, ada beberapa jenis. Gue nggak tahu tuh bedanya apa. Tapi menarik ngeliatnya, jadi nggak cuma satu jenis. Nggak tahu apakah mereka akan berubah jadi merah full atau gimana, nggak tahu. Terus juga ada beberapa jenis burung lain yang gue nggak gitu paham namanya ya. Tapi yang paling favorit gue tuh adalah namanya cardinal. Warnanya merah. Gue nyebutnya DJ Khaled karena pakai kacamata hitam terus kayak brewokan gitu. DJ Khaled, another one. Paling bagus menurut gue, kayak Angry Bird. Terus lucu ngeliat dinamisasi burungnya ya, maksudnya kelokakan burungnya. Ada yang makan sendiri, ada yang makan berdua, ada yang nggak mau kalau makan berdua. Jadi ada satu burung gede sama satu burung kecil. Burung gedenya tuh ngusir yang kecil gitu. Terus ada lagi burung kecil mendarat berdua terus rebut-rebutan gitu. Terus ada satu burung lagi makan, satu burung datang kayak gini cabut. Kayak musuhan nih. Ngapain sih? Gue cabut ya. Lucu banget lah, gue senang merhatiin burung-burungnya. Dan bener ternyata gue nggak sengaja dari jendela ini ngelihat ada tupai yang berusaha untuk mencuri tapi gagal, nggak bisa deh. Sehingga makanannya bisa dioptimalkan untuk para burung. Lucu, gue seneng ngeliatinnya. Gue nggak nyangka ternyata gue menemukan kedamaian dalam nontonin burung. Ternyata itu ya yang diliatin sama bapak-bapak, ngeliatin burung gitu. Bedanya bapak-bapak burungnya disangkarin. Kalau saya mah tidak, burungnya bebas. Anda mau kemana saja bebas. Saya melihat Anda via teknologi. Tapi saya mendapatkan kedamaian yang sama dengan ngeliatin burung. Ya, di hari Senin, gue nggak ngapa-ngapain, di rumah aja. Karena hari itu anak-anak libur Lebaran. Jadi kan di sini kan Lebaran jatuhnya di hari Minggu tuh, seperti yang gue laporkan di vlog minggu lalu. Jatuhnya di hari Minggu. Nah karena liburnya jatuh di hari Minggu, sekolahnya liburnya Senin. Sehingga anak-anak di sini aja. Jadi tadinya tuh kami cuma nongkrong-nongkrong di sini, ngobrol-ngobrol. Terus sore gitu, dan ini ya, bangunnya pada telat karena kan kemarinnya capek. Harusnya Senin gue lari dan Senin cerah sekali awalnya. Tapi terus bangunnya siang gara-gara kan kalau diingat di episode minggu lalu, gue begadang sampai jam 4:30, masak bareng sama Mila, tidur cuma sejam, bangun mandi, sholat Id, balik ke sini makan, cabut ke rumah Dede Megali, cabut lagi ke rumah Irma Makolil, terus ke sini lagi, tepar capean. Jadi semuanya seisi rumah tuh bangunnya pada siang. Sore si Dipo bilang, aku kayaknya mau jalan-jalan deh, mau jalan keliling, kan dia emang setiap minggu kan jalan. Terus Mila bilang, mama juga ikut gitu. Terus Dipo nawarin Syira mau ikutan, gue diajak, gue ikutan. Akhirnya kami sore jalan keluar tuh, jalan keliling-keliling.
Jalan terus, kebetulan rutenya juga rute gua lari. Jadi jalan terus. Ketika udah mulai malam, kami memutuskan untuk mumpung lagi di luar rumah ya, jadi makan di restoran Korea, tapi bukan Korbek gitu, hotpot gitu. Makan nggak jauh di Northern Boulevard. Pas keluar-keluar hujan ternyata. Apalagi aku harus Dibawa bilang, padahal aku ingat akan ada hujan, cuman aku nggak nyangka kita bakal sampai semalam ini. Akhirnya pulangnya hujan-hujanan, walaupun hujan-hujanan tapi ya bocah-bocah Dipo sama Syira sih menemukan kelucuan aja dari hujan-hujanan tersebut. Terus itu hari Senin, hari Selasa gue lari. Nah, hari Selasa gue ngetes ini. Ini adalah sepatu kiriman dari Mills. Gue unboxingnya sudah gue lakukan di Instagram gue. Ini adalah Enercharge. Ini adalah sepatu pertama yang gue miliki yang ada carbon plate-nya. Apa nih? Ini Mills PBX ini apa ya? Mills PBX, gue juga nggak tahu. Pengen gue jajal nih, pengen gue cobain. Sepatu bagus nih kata gue. Mills Enercharge PBX ASX. Apa ya? Nggak tahu tuh artinya. Ntar lu tanya aja sama orang Mills dah. Tapi gue dapet ini. Gue cobain. Pas gue unboxing, di kolom komentar orang pada bilang di Instagram gue, ini tuh sepatu dipakai untuk ngebut. Kalau mau enak, pace-nya 6, pace-nya 7. Gue balas, gue bilang kebetulan gue kalau lari emang pace-nya pace 6, pace 7. Gue mulai lari, waktu gue lari, tapi ini bagus banget sih. Jadi dia tuh see-through gitu, lihat nggak? Dia tuh see-through gitu. Keren deh. Anyway, pas gue lari, kesan pertama gue adalah, oke, ini bukan sepatu yang teknologinya adalah cushioning-nya. Karena kan sepatu-sepatu gue sebelumnya tuh kayak, kan gue punya sepatu nih, Adidas Boston 12, Mizuno Wave Sky 8, sama Ortus 8, Hyperblast kalau nggak salah namanya. Tiga-tiganya itu sepatu yang punya cushioning yang enak gitu. Jadi kalau lo pakai tuh membal lah. Gue waktu pakai Boston 12 langsung apaan nih gitu. Waktu gue cobain Mizuno tidak semembal Adidas Boston 12, bahkan Ortus 8 lebih membal daripada si Wave Sky 8 menurut gue. Nah, sepatu-sepatu itu gue pilih karena waktu itu gue pernah buka pertanyaan di Twitter, minta rekomendasi sepatu lari. Yang gue pilih itu sepatu lari yang tulisannya itu adalah direkomendasi untuk easy run, untuk training. Gue beli itu semua. Ini tampaknya bukan untuk easy run. Gue pakai kan, tadi gue bilang kan, ini ternyata kayaknya fiturnya itu bukan dari cushioning. Dan gue sekali lagi nggak tahu rasanya punya sepatu carbon plate. Gue pakai lari. Pertama-tama gue pikirin, ini tuh fiturnya apa ya? Kok nggak berasa apa ya? Nggak berasa edge-nya gitu. Mana nih yang jadi fiturnya ini? Lama-lama gue bawa lari, gue mikir agak keras ya sepatunya gitu. Terus aja gue bawa lari. Nah gue kan lari kan 7-8 kilo, kemarin 8 kilo. Gue tuh di kilometer terakhir, biasanya gue ngebut, naikin pace gue untuk apa ya? Kalau diakumulasi sama pace sebelumnya biar naik gitu rataannya. Nah, kan kalau lagi lari kan Garmin gue suka bunyi pace 9 point apa gitu ya. Dia ngomong pace-nya. Pas gue lari di kilometer terakhir, pace gue tuh 5. Pas gue lari di pace 5, tiba-tiba gue ngerasa sesuatu dari ini sepatu. Saking berasanya, gue berpikir, ini apa gue yang gila apa gimana ya? Karena dibilang enteng sih enggak. Tapi
lari jadi gampang. Masuk akal gak? Larinya jadi gampang. Lari jadi gampang. Lu pernah gak kayak rasanya ya? Kayak lu naik sepeda nih. Naik sepeda, kan suka lu awalnya kan ngegenjot kan. Ngegenjot, berat kan. Makin ngebut, makin enteng. Ngayuhnya. Nah rasanya kayak gitu. Pas ngebut, lari jadi makin gampang. Mudah gitu larinya. Kenapanya gue gak ngerti. Balik-balik nyampe rumah, gue tanya ChatGPT, gue persis kata-katanya. Gue ini gila nggak ya? Kok gue berasanya pakai sepatu carbon plate itu biasa aja, tapi pas gue ngebut justru larinya berasa mudah. Terus dia bilang sepatu dengan carbon plate itu memang kerasa fitur-fiturnya. Jadi lu meng-unlock fitur-fitur si sepatu itu kalau lu ngebut. Emang katanya makin berasa kalau pace-nya pace 4, pace 5. Kata gue, pantesan. Namun saya pace-nya belum nyampe situ untuk easy run. Jadi kayaknya kesimpulan gue, Mills nih kayaknya ngasih gue sepatu yang speknya lebih tinggi daripada kemampuan gue. Karena kan gue kan nggak ikutan race, gue nggak ngebut. My easy runs do tend to get harder. Easy run gue tadinya 5, terus tadinya 6, terus dari 7, sekarang easy run gue ada di 8. Pace gue tadinya ada di 9, di 8, di 7, sekarang di 6 dan 7. Memang, tapi gue belum siap sih untuk pace 4, pace 5. Tapi gue jadi penasaran juga, Mills, kalau lu punya sepatu yang untuk daily training gitu ya, untuk easy run, gue jadi pengen tahu juga. Yang pasti orang pada di kolom komentar dia bilang, "Bang, hahaha, itu kegedean ya. Bang, hahaha, itu kayaknya kekecilan ya." Sebenarnya pas. Ini tuh ukuran 45. Gue tuh sebenarnya kalau pakai olahraga atau performance tuh ukurannya 46. Tapi gue juga punya sepatu Mills. Sepatu bola Mills. Sepatu bola Mills gue ukurannya 45. Pas gue pakai pas. Jadi gue nggak kaget ketika kasih 45, pas juga buat gue. Nggak tahu tuh standar ukurannya. Intinya gue biasa pakai 46 kalau ada sama Nike. Mills ngasih gue 45 pas di kaki. Dah. Gitu. Jadi gue mulai lari itu hari Selasa. Setelah itu sorenya gue open mic. Gue open mic 2 kali. Satu di Rodney's Comedy Club di First Avenue. Terus dari situ gue ngelanjut ke Fear City Comedy Club. Gue berangkat dengan bilang sama diri gue sendiri, gue pengen kali ini open mic materinya 100% baru. Gue pengen baru sama sekali. Gue gak mau bawa materi yang sebelumnya. Walaupun materi yang sebelumnya sebenarnya belum benar-benar mateng ya, tapi gue mau bawa yang baru sama sekali. Dan akhirnya gue nemu, minggu kemarin itu, gue sepanjang minggu ngembangin 2 buah joke. Satu soal cara bedain Asia. Satu Asia dengan yang lain. Sebenarnya beat itu tuh pengen mengangkat soal orang Indonesia gak suka jalan kaki. Gue pengen ngembangin satu chunk tentang orang Indonesia di New York. Salah satunya orang Indonesia di New York jadi banyak jalan kaki dan rata-rata pada bete disuruh banyak jalan kaki. Nah, untuk ngomongin jalan kaki, gue ngomongin sebenarnya bisa loh lu bedain Asia. Lu jalan aja di pinggir jalan, lu bisa bedain Asia. Yang ini begini, yang ini begini, yang ini. Nah, yang jalannya pelan atau jalannya kayak males-malesan, itu orang Indonesia tuh. Orang Indonesia nggak suka jalan. Terus aja, terus akhirnya ngomongin soal ojek. Terus beat kedua gue pengen ngomongin sesuatu yang ada kaitannya dengan keterkaitan Indonesia dengan Amerika, ada hubungannya sama politik, tapi ada hubungannya sama selangkangan. Gue ngembangin beat soal gosip Bung Karno dikirimin CIA cewek. Dan agak heavy, bukan heavy ya, agak panjang, masih harus ditrim atau dikasih half punch, tapi intinya masih mau gue kembangin. Udah tuh gue hari Selasa udah 2 kali open mic. Rabu gue nggak ngapa-ngapain, gue di rumah aja nyantai. Hari Kamis gue lari lagi. Nah, tapi
gue kali ini lari pakai Mizuno gue. Gue lari kali ini mencoba untuk MAF training atau lari di heart rate zona 2. Karena gue baca kalau lu di zona 2 di aerobik itu yang dipakai untuk ngebakar lemak itu adalah yang dipakai untuk pembakaran adalah lemak badan lu. Sorry, itu ada burung cakep banget kok, gue nggak pernah ngeliat ya sebelumnya. Gue perhatiin ada beberapa burung yang nggak mau makan di situ. Kenapa ya? Gue juga nggak tahu, nanti gue perhatiin. Maaf, teralihkan perhatiannya. Iya, gue kan pengen ngebakar lemaknya nih. Kalau nurunin berat badan mana mungkin defisit kalori aja ya. Tapi gue kan pengen bakar lemak nih. Nah kalau misalkan, apalagi kalau di fasted state ya, habis puasa, bangun pagi, habis nggak makan kan tuh semalaman, sebelum sarapan, gue minum kopi sejam sebelum lari, terus gue lari pengennya ngejar ke zona 2. Pas gue lari, gue sadar jauh banget ya dari kalau gue lari dengan pace gue biasanya yaitu pace 7, pace 6, jauh banget dari zona 2 gue. Saya setiap kali mulai naik jauh, gue turun jalan lagi. Ketika udah nyampe zona 2 gue lari lagi. Begitu menurut, terus gue bingung, ini kayaknya mesti ngorbanin pace nih. Dan gue posting, akhirnya gue tanya sama followers gue, ini tuh kalau MAF training tuh pasti ngorbanin pace ya. Terus rata-rata bilang iya, tapi nggak apa-apa, lakuin itu aja. Lakuin selama 3 bulan, nanti lama-lama, dan ini menarik sekali, gue tertarik untuk seriusin gara-gara ini. Lama-lama lu bisa lari balik di pace lu biasanya, tapi dengan heart rate yang rendah. Nah, itu yang jadi target gue. Karena gue kalau lagi lari, kan gue suka lihat Garmin gue, suka lihat tinggi juga ya heart rate gue ya sambil lari ya. Gue nggak khawatir sih, cause I think I know my body. Hanya saja, apa bisa gue lari half marathon atau lari marathon kalau misalkan heart rate gue kayak gini? Nah, katanya kalau misalkan gue, dan ini tolong dikoreksi kalau gue salah, katanya kalau misalkan gue MAF training selama 3 bulan aja, nanti lama-lama berasa, pace-nya naik, heart rate-nya tetap segitu. Itu inceran gue. Gue kan selalu pengen optimal di trisula kesehatan gue ya. Makan, tidur, olahraga. Makan gue ya kan defisit kalori, tapi nggak gila-gila banget lah. Terus dan juga yang bergizi ya, maksudnya biar nggak kurang gizi kayak waktu tahun 2020 gue turun ke 80 kilo. Terus tidur gue pengen usahakan tidur gue 8 jam. Kalau gue paksa tidur gue jam 11 malam, gue bangun jam 7 pagi. Betul, saya tidak sholat, tapi insya Allah nanti saya jadi di sini sholat. 7 pagi, gue bisa bangun sebelum anak-anak gue berangkat, gue bisa ngelepas anak gue berangkat, dapat 8 jam. Dan komitmen gue adalah kalau gue ada waktu kosong atau kalau gue nggak ngapa-ngapain atau gue ngantuk, gue tidur aja siang. Karena akumulasi kehilangan tidur itu pelan-pelan mesti dibalikin lagi. Kayak gue nonton video yang gue pernah bahas juga di Dota di Weekly Vlog. Tidur lu tuh defisit juga akumulatif kan, sehingga ngebalikinnya juga mesti akumulatif. Gitu. Mesti banyak tidur. Terus sama olahraga. Nah olahraganya gue pengen coba untuk si MAF training ini. Sambil gue coba untuk nge-gym ya, tapi gue sekali lagi pernah bilang nih paling dekat-dekat sini ada tinju, bukan sasana tinju, bukan gym, ada sasana tinju. Apa kita tinju aja ya? Kan pasti ada gymnya juga, ada workoutnya juga. Nanti kita lihat lah. Itu hari Kamis, kemudian gue open mic lagi tuh. Gue open mic ke tempat baru, namanya Comedy Village yang di samping Producers Club. Gue pernah bahas di vlog juga. Ada comedy club baru di sampingnya Producers Club, namanya Comedy Village. Gue coba open mic di situ. Nah, di situ gue ketemu sesuatu. Jadi, gue ketemu sama seorang komika. Namanya Peter. Komikanya turunan Asia.
Gue udah ngeliat dia sejak gue pertama kali pindah ke New York. Udah ngeliat dia open mic. Berarti udah 3 tahun lebih gue ngeliat dia open mic. Ketika dia open mic, gue ngeliat dan gue merhatiin kalau dia itu apa istilahnya ya? Bawain materi yang itu mulu. Dari pertama kali gue ke New York, gue udah ngeliat set 5 menit itu. Setiap kali gue ketemu sama dia, materi itu selalu 5 menit yang sama. Nggak pernah berubah. 3 tahun. Nah, penonton .id Weekly Vlog tahu. Gue suka cerita soal ada satu komedian namanya Drew. Dimana tiap open mic itu mulu yang dilatih. Tapi untuk Drew, setelah setahun berubah materinya. Jadi gue mendapatkan kesan bahwa dia emang kalau ngembangin joke tuh setahun. Gue juga, menurut gue sih agak lebay ya, tapi ya dia ngembangin joke yang sama setahun terus aja. Dia sampai kadang-kadang suka ngomong, oke, untuk yang sering open mic di sini pasti tau lah gue bawain open mic ini, biarin aja, gue butuh waktu untuk membuat ini hafal luar kepala. Terus di open mic tuh materi yang itu mulu. Tapi setelah setahun ganti materinya. Nah, si Peter ini dari pertama kali gue lihat sampai kemarin gue ketemu di Comedy Village, dia masih bawain 5 menit yang sama. Nggak berubah sama sekali. Dari joke pertamanya sampai joke terakhirnya nggak berubah sama sekali. Gue suka ngeliat kecenderungan ini di Indonesia. Di Indonesia juga banyak tuh komika-komika yang punya 5 menit solid dipegang seumur hidup. Karena dengan 5 menit itu sebenarnya dia bisa dapat job. Bisa. Job-job manggung 5 menit gitu. Tapi dia nggak bisa bertumbuh. Nah, si Peter ini gue perhatiin. Gue mikirin apa yang membuat dia punya 5 menit yang sama dan dipakai setiap kali open mic selama 3 tahun. Sampai jeda-jedanya sama persis. Lalu gue sadari dia terjebak sama bagus. Dia ketemu 5 menit yang bagus, dia bertahan di situ. Karena 5 menit itu udah bekerja. Memang setiap kali di open mic, orang pada ketawa. Sering kali ketika gue open mic, gue nggak kena, Kevin nggak kena, yang lain pada nggak kena, dia kena. Ya iyalah. Dia bawa 5 menit yang sama setiap hari, setiap tahun. Ya jelas lah kena. Gue curiganya, bahkan khawatirnya, dia kayaknya sih cuman ingin mendapatkan ketawa. Jadi dia cuman, buat dia tuh udah cukup lah, gue dapat 5 menit udah cukup dah. Nih lucu gue. Tuh kan lucu gue. Yang mana sayang sebenarnya. Kalau dia bisa dapat 5 menit yang lucu, sebenarnya dia bisa dapat 5 menit lagi. Cuman banyak orang terjebak di bagus. Makanya kan ada kutipannya tuh. The enemy of great is good. Kalau lu puas dan nyaman dengan bagus, lu gak akan mencapai hebat. Gue langsung mikir itu langsung, gak bisa nih. Gak bisa. Kita, lu, gue gak bisa kayak gini. Ketika kita ketemu sesuatu yang bagus, gak bisa bertahan di situ, gak bisa ngerasa cukup. Kalau lu ngerasa cukup dengan yang bagus, lu gak akan mencapai hebat. Peter bisa jadi gak nyampe ke potensi sesungguhnya. Karena dia gak mau ninggalin 5 menit itu. Ini sama kayak masalah komika-komika di Indonesia tuh yang gak mau naikin joke-nya. Beat-nya tuh gak mau ditaruh ke sosmed. Karena takut nanti saya gak bisa pakai lagi joke-nya. Karena orang udah pada tahu joke-nya seperti apa. Gue selalu bilang, 1, berapa sih followers lu? Takut banget joke-nya nggak bisa dipakai di job gitu ya. Emang berapa sih yang ngeliat? 400, 37,
98 orang. Masih banyak orang yang nggak kata beat Shanghai gue bawain dari tahun 2010. Gue masukin 2012 di Mereka Dalam Bercanda. Sampai sekarang masih gue pakai di korporat. Masih kena, padahal udah terkenal banget itu beat. Orang udah pada tahu itu beat, penonton-penonton gue udah pada tahu itu beat. Tapi setiap kali gue bawain korporat, masih ketawa karena orang pada nggak tahu. Kenapa? Karena orang banyak, di Indonesia ada 280 juta. Beat Shanghai views-nya di sosmed nggak nyampe 280 juta. Itu satu. Jadi komika-komika yang nggak mau naikin upload karena takut materinya udah ketahuan dan nggak lucu lagi tuh kerdil gitu cara berpikirnya. Dan yang kedua, ya kalau misalkan beatnya udah ketahuan, ya nulis lagi. Makanya nulis lagi. Permasalahannya adalah nulis joke itu memang susah. Orang tuh bisa nggak kuat itu untuk menghadapi anyepnya, berkali-kali anyep. Orang tuh bisa nggak kuat tuh. Bisa nggak kuat, sehingga sekalinya dapat 5 menit, dipegang seumur hidup, udah cukup dah, capek gue gitu. Padahal dia nggak bisa maju. Makanya prinsip gue adalah, gue kalau ada beat materi walaupun bagus, naikin aja. Gue yakin kalau gue bisa bikin itu, gue masih bisa bikin joke lebih bagus lagi. Buang aja udah. Ingat geng, the enemy of great is good. Jangan nyaman dan merasa cukup dengan bagus. Kalau yang ingin lu capai adalah hebat. Habis dari situ gue pindah ke Producers Club. Di Producers Club gue ketemu sama ada teman gue komika namanya Shup Panda. Waktu gue ngisi show 2 minggu yang lalu di Dota di Wikivok, dia juga ada. Terus Shup tiba-tiba ngomong, gue nemu korelasi antara India dan Indonesia. Terus dia cerita soal itu nih, lihat tonton aja sendiri. Okay, Indonesia. So this is Shup Panda. We've been doing mics together. We've been doing shows together. Just recently, I found out a very interesting fact about the relations between the both of us. He introduces me to a name, Biju Patnaik. Correct, right? So Biju Patnaik was a pilot, right? He was the pilot. And the story was? So he was the pilot in 1947 when India got independence. At the same time, the British tried to capture Indonesian Prime Minister Sukarno and Vice President. So at that time, the Prime Minister ordered Biju Patnaik, the best pilot in India, to go and rescue and get them out of Indonesia to India so that British could not get hold of them. That's wow. So that's great. what happened, and he went out single-handedly, rescued them, got them back to India, and later on he become, after his pilot career, he became the chief minister of my state, Odisha, where I am from, and he was like lived 1 hour away from where I was born. So, yes. Wow, so that's a history lesson. So to put into context, Jawaharlal Nehru was a prime minister, and he always felt like the struggle in Indonesia is similar to the struggle in India, and so that's why he has this idea. He needs to help and support Indonesia gain independence, and at 1947, Sukarno and Hatta was being hunted, basically. Yes. And that's why Jawaharlal Nehru asked Biju Patnaik to flew them to India. Correct. And that is why, because what he did that time, and after that Indonesia got independence, and Biju Patnaik was given the son of the soil, like the Bhumiputra award from Indonesia. So he was the first person from India to receive because of what he did. That's crazy. Thank you, man. That's an interesting story. Shup Panda, follow him on Instagram. Setelah itu, gue open mic di Producers Club, dan di tengah-tengah open mic, tiba-tiba seorang kawan lama muncul, nongol dari belakang, set, Rashad Bashir. Yo, Rashad Bashir, your favorite New Yorker, baby. Tahu? Bulat, digoreng, dadakan. Enak lu. Wow, I miss you. Pang, pang, pang. All right, from a scale 1 to 10, how much do you miss Indonesia? 50. Wow. 50. Wow, we had a great time. That was the greatest experience of my life.
Rashad did everything that anybody can do in Indonesia. He crushed every show. We did a 5-city thing. He battle danced in Bali. Oh man, that was shit. And got drunk as well. Oh man. You were drunk, right? No, I wasn't drunk. I was just sleepy. You know what? I rewatched the video where you, me, Josh, and Kevin went to the haunted house. Oh, that shit's funny. That is hilarious. I'm gonna give you the link to the streaming to watch that. Yes. Yeah. I want to watch it. It's hilarious. I want to fucking watch that. It's not that I believe in ghosts. I hate jump scares. Yeah, okay, let me tell you something. Okay, I recognize Panji is like this. He's the Jay-Z of Indonesia. He's fucking Jay-Z. And I also like had to find out about his history, being on TV and as an actor. So we're in the haunted house and he's scared. I'm not scared, Rashad. And I was just like, this is a brilliant performance. This was like Indonesian Oscars. Okay, this was like Gadun on level type shit. It was just amazing that we had shared that experience together, and for me to be in a place where I am like not a part of the culture, I'm a complete outsider, as what they call bule. Bule is outsider, but I'm not bule goblok. That is that's what you call like Elon Musk. Yeah. Or Adolf Musk, as I would call him. I was so embraced because I just like immersed myself in the culture and in the language, and I didn't realize how much of like American music they love. Yeah. Like hip hop, rap. I was blown away. Yeah. I was blown away. Yeah. And if I had the chance, I would go back for. You know what, Rashad? I promise you, today, on tape, I promise you, Comica. You remember my Comica? Yes. Comica is going to do a festival. We plan to have it next year. Yeah. And I'm going to bring more meetings from you. And I want you to return to Japan. This time, want to do a 30-minute set? Oh, yes. Half-hour special. Absolutely. Yeah? I would love to do that, man. We know Indonesia love Rashad so much. Yeah. They're still like, every time I go live, they're like uppercut. The women? Yeah. The women? Oh no. Also the women. Okay. Let's all right. You're gonna edit this part. Okay. Your wife's not gonna watch this. All right. I was a huge hit with the ladies. We had crazy parties as well. Jakarta, Bali, it's wild. Everywhere we went, we were just like rock stars. Yeah. We was. I mean, this guy is the fucking. No, but everybody loves him as well, especially because Rashad does. You do live. You did another live streaming this afternoon, right? Yeah. Yeah, you do live all the time. You connect with the people connect with you. Yeah. Can't wait to see you, and I'm very much sure next year we're gonna do a festival. Everybody's gonna want you to return. I'm going to definitely return. When we did the G-Come Fest, that was the greatest experience in my career. It's wild, right? 5,000, 6,000. Oh my God! It was just a lot. It was an arena. That was my first arena I ever did. Crushed it. And to do like bits in their language that like. To understand just the culture for just the small amount of time that I was there and to do what I did, it was like so uplifting, and I was just like, I can't be stopped. Like, yo, I can't. Let's go. Be fucking stopped. I fucking love. And I also learned a valuable thing: never ever shit on the tour bus. Don't ever. We got that on tape. Comica.id. Don't ever do that. No. Don't ever do that.
The food was beyond amazing. I've never ate that good in my life. Wow. Like, I mean, Took care of you guys, right? yo, dude. Took you to strip clubs and everything. I didn't. I didn't. didn't. Why is that the Obviously, first that's not true. You went home, so like he just like dropped us off like a parent that was giving like custody to the other parent that day. Here you go, I'm out. Like, it's my most great people. People knew my name before I even know who anybody else was. Let's go. Come on. Like that first place we went to, the cocktail bar. Yes. After we came from Comic Con. Yeah. And I go to the bathroom, I come out, and some guy's like, Rashad Bashir. I'm like, who? I was like, yo, who? No, it was the manager of the cocktail bar. He's like, yeah, you're on tour. I remember. With Panji. Yeah. He's like, you're on tour with Panji. I see it. I saw your flyer. I see everything on streaming. I'm going to be watching the show. I'm like, what the fuck? All right, this is a promise. Rashad Bashir will return. Just wait. Peace out. Wow. This is a great place. Lega banget balapannya. Saprila, happy birthday. Ini kakak-kakak saya. Kakakku. Saprila, happy birthday sekali lagi. Makasih Gue datang di sini untuk datang. membuktikan sama penonton gue ada sosialisasinya gue. Ada. Bang Panji punya teman nanti. Socializing bro. Ya ini nih, banyak nih. Tuh. Ini satu kampus sama gue semua bro. Gue NIU kedokteran gigi gue nih. Ini adalah bukti yang punya rumah udah tua, ya ampun. Oh my god. Gue ngalamin itu. Itu hari Kamis, terus hari Jumat gue open mic lagi di QED, terus abis itu gue, di QED seperti biasa seru, nggak cuman stand up, ada yang nyanyi 2, yang satu nyanyi sama gitar, yang satu gitar sendirian. Habis itu gue open mic. Dan berarti 5 kali gue open mic nyobain joke yang sama dan belum jadi. Gue kayaknya minggu ini mau ngembangin joke-joke itu lagi. Hari Sabtu gue cuman di rumah aja. Hari Sabtu Khalil sama Irma sama Angan gantian ke rumah gue. Jadi kan minggu lalu waktu lebaran kami ke rumah dia. Hari Sabtu kemarin mereka datang ke rumah gantian, tapi nggak ada foto, nggak ada video, cuma ngobrol-ngobrol panjang lebar ngomongin soal tinggal di Amerika seperti apa. Mereka udah kayak 12 tahun kalau nggak salah, on and off gitu ya, 12 tahun tinggal di Amerika Serikat, jadi mereka jauh lebih berpengalaman. Kami ngobrol banyak, diskusi banyak sama Irma sama Khalil. Udah gitu, weekend gue sama Dipo nonton 2 buah film aja. Yang satu nonton Pinocchio-nya Guillermo del Toro yang stop motion, sama nonton gue baru nonton Transformers 1. Bagus banget, gila. Bagus banget itu. Damn. Fan service-nya oke banget. Terutama Dipo sambil nonton tuh, dia happy banget karena dia tuh suka banget Transformer ya. Dia bilang, kayaknya Transformer ini IP yang aku ikutin semua versinya. Jadi dia pertama kali tahu Transformers tuh dari Angry Bird. Dia pertama kali tahu Star Wars juga dari Angry Bird. Dari Angry Bird dia nontonin semua Transformers. Transformers yang animation series yang tahun 84. Terus semua versi lah, termasuk versinya Michael Bay. Nah pas nonton ini, wah keren banget sih. Keren tuh film. Sudah, itulah yang terjadi selama seminggu. Cukup seru, cukup banyak stand up-nya. Sekarang saatnya sisipan CEO. Gue akan coba bacain pertanyaan yang masuk ke episode minggu lalu. Tapi ini gue
Dit ini tolong dibantu, kalau gue lagi nge-scroll tolong bantu di skip ya, soalnya banyak banget komen judul nih emang bajingan emang nih komen judul nih. Ini dia. Dari Arif Stiantoro. Halo Bang Panji, mau tanya terkait Comika. Di tengah banyaknya manajemen yang menaungi banyak komika sebagai talentnya, bagaimana cara Comika agar bisa meyakinkan para komika untuk memilih Comika? Bagaimana cara Comika meyakinkan komika untuk memilih Comika? Gak perlu meyakinkan sih. Dan bukan karena kami meyakinkan banget. Menurut gue pada akhirnya komika-komika yang kemudian udah ngeliat Comika dari jauh, berinteraksi dengan Comika, dan memutuskan gue mau dan gue gak mau. Tentu ada yang gak mau. Banyak bahkan yang gak mau masuk Comika. Tapi ada juga yang pengen masuk Comika. Dan ketika mereka masuk Comika, biasanya sih gue selalu bilang kenapa gue pengen lu gabung ke Comika. Kayak waktu Beler tuh gue aja gabung karena gue bilang sama Beler, Comika itu punya kepentingan untuk punya komika yang clean dan bisa kami dorong kemana-mana. Karena untuk ngedorong industri stand up comedy, gue tuh butuh komika yang bisa masuk kemana aja. Gue pernah cerita ya, jadi gue kan ada masanya tuh sering interview karyawan, terutama di level manajerial. Terus gue selalu nanya, lo nonton stand up atau enggak dan segala macamnya. Banyak orang yang masuk Comika juga belum pernah nonton stand up sebelum masuk Comika. Terus salah satu yang gue pelajari itu adalah buat komika-komika yang selama ini ada, mereka itu warnanya begitu kuat dan begitu kerang gitu ya, sehingga lucunya itu menyulitkan orang untuk merekomendasi. Gini kurang lebihnya. Jadi kayak banyak orang susah untuk merekomendasi seorang komika karena selera humor itu beda-beda. Misalkan lu suka Zawin. Sebilang, gue pengen ngajak lu, ayo nonton Zawin lucu banget, kayak gimana? Udah datang aja lucu gitu. Pas nonton Zawin ternyata nggak nyambung seleranya. Ih kok gitu stand up-nya gitu. Lucu lagi, enggak gitu. Terus misalkan lu suka sama Panji Pragiwaksono gitu misalnya, pas nonton apaan sih kok dia ngomonginnya serius-serius banget gitu, nggak suka gitu. Atau lu suka sama Raditya Dika, terus lu ajak orang, kok gitu sih Radit kayak nggak ada isinya gitu. Kayak nggak ada isinya. Ya gitu-gitulah. Tapi yang lebih sering jadi kendala itu adalah bahwa komikanya tuh, bahkan karyawan Comika sendiri susah untuk ngajak orang untuk ke markas untuk nonton karena mulutnya gitu kasar dan segala macam. Nah, Dani Beler itu adalah satu dari sedikit sekali komika yang gue punya keyakinan dia bisa tembus di mana aja. Itu juga salah satu salah satu alasan kenapa gue milih dia jadi opener main series di Indonesia Arena. Gue pengen kenalin Indonesia sama Beler gitu. Ini ada 10.000 orang nih yang nonton langsung dan mungkin ada berapa ribu orang atau 3.000, 5.000 orang yang nonton live streaming. Lu lihat nih komika. Lucu kan? Ini aman untuk lu rekomen kemana-mana. Terus gue ngajak Beler, terus kebetulan Beler juga udah sering berinteraksi sama kami, terutama lewat pecakan. Dan mungkin dia mengamati lama-lama oke juga, terus dia ajak gabung lah. Dengan segala macam tentu informasi-informasi tentang Comika dari komika-komika, jangan masuk Comika soalnya begini, yang segala macam. Dan tidak gue bantah, yaitu ada yang benar, ada yang jadi keyakinan mereka, nggak apa-apa juga. Cuman ya ujung-ujungnya gue selalu bilang juga sama anak-anak, Comika itu hanya perlu jadi dirinya sendiri aja. Dan ketika lu jadi diri lu sendiri, ya kan ada yang suka, ada yang nggak suka sama lu. Yang suka sama lu nyambung, yang nggak suka sama lu nggak nyambung. Ya udah, nggak usah dipaksa. Itu kurang lebihnya. Terus, ini kalau lama di sebenarnya banyak pertanyaan, tapi nggak semuanya bisa gue jawab karena agak kayak satu tema dengan yang lain. Nanti kita ngomongin soal IP, soalnya nanti gue bacain. Ini dia bilang gini, kenapa Comika nggak bikin kompetisi stand up aja bang? Dari Comika pertama kali berdiri, udah langsung bikin kompetisi stand up. Tahun 2019, Comika pertama kali berdiri, kami bikin namanya Comika Comedy Brawl. Itu kompetisi stand up, tapi liarnya bukan main. Juaranya tuh yang pakai belt kayak UFC. Hostnya Bari, juaranya tuh
Marcel, pernah juara Brata, pernah juara Oki Rengga, pernah juara Popon, pernah juara Aldo, pernah juara Jupri, pernah juara Moa, pernah juara Moa edisi pertama. Itu seru gila sih, pecah gila. Terus apalagi kalau misalnya gue lagi mau tour, selalu ada lomba audisi opener lokal yang udah kayak dan ini ada di rekamannya ada di YouTube-nya Bari tuh, salah satu videonya Bari yang paling banyak ditonton tuh, audisi opener lokal Pragiwaksono. Gue lupa lagi tempatnya di mana. Tapi selalu udah kayak street comedy gitu. Dan nanti nih audisi opener lokal untuk yang Indonesia Arena juga di Comika Comedy Club juga pasti akan gila-gilaan. Tapi memang Comika belum, sama Comika Comedy Brawl sekarang geser beneran jadi brawl gitu. Comika Comedy Brawl sekarang adalah kompetisi lawak grup. Nggak lawak grup sih. Pokoknya bikin orang ketawa, lu boleh sendiri, lu boleh berdua, lu boleh berlima, lu boleh berempat, dan komunitas se-Jabodetabek pada ikutan. Lucu banget, salah satu yang lucu adalah naiknya berdua, yang satu stand up, yang satu bawa aerosol sama korek. Kalau nggak lucu dibakar. Lucu banget. Comika Comedy Brawl. Tapi memang Comika belum pernah bikin kompetisi yang skalanya kayak Suci dan Suca. Ada dalam rencana kami, tapi kayaknya nggak akan terjadi di tahun ini. Kemungkinan besar di tahun depan, karena Comika punya kebutuhan untuk melahirkan komika-komika berkualitas, dan salah satu caranya adalah lomba memang. Pada saat yang bersamaan, Comika kan nggak bisa berharap sama Suci dan Suca. Kalau Suci dan Suca jalan, syukur-syukur. Suci dan Suca ikut ngebantu melahirkan komika-komika berkualitas. Keren lah. Cuman masalahnya gimana kalau misalkan Suci dan Suca nggak ada? Ya nggak bisa bergantung harapan sama orang lain, harus kami lakukan sendiri. Dan itu mungkin di tahun depan. Selanjutnya. Nah ini dia. Dari Agil Rahman 3148, Bang, IP Comika, subscriber dan viewersnya hanya puluhan ribu. Bahkan IP talent-talent subscriber dan viewersnya cuma puluhan ribu. Bahkan punya lu kebanyakan viewersnya cuma puluhan ribu ketimbang ratusan ribu. Gimana cara meng-up sampai ratusan ribu sedangkan IP-mu juga jarang nyampe segitu? Saranku, kerja sama aja untuk ngembangin IP mencapai viewer ratusan ribu dengan perusahaan Om Deddy Kobuzier, Ernest, Bang Radit. Comika track record untuk mengembangkan IP sangat tidak bisa diharapkan, dan tambahan jangan lupa mengikat setiap talent dengan kontrak eksklusif. Yang kedua dulu ya. Jangan lupa mengikat talent dengan kontrak eksklusif. Ini adalah hal yang paling nggak pengen gue lakuin. Karena buat Comika tentu bisnis itu penting. Bisnis itu penting. Bisnis itu maksudnya aspek kemampuan kami untuk menghasilkan revenue penting. Tapi kami nggak berbisnis di talent. Gue datang dari industri musik. Salah satu racun industri musik adalah justru kontrak eksklusif. Lu tanya sama semua orang di Indonesia yang pernah jadi kontrak eksklusif, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Gokil mudarat. Kalau gue ngelakuin itu, gue nggak sesuai dengan janji gue ngebangun industri. Seperti yang gue pernah bilang, dulu orang nganggap aneh. Gimana coba? Lu punya talent nih, talent lu invest. Gue mau ngambil contoh ya, dan gue berharap contoh-contoh yang gue sebut nggak keberatan untuk gue sebut. Gue mau ngambil contoh Ifah Brata Abdur. Ifah waktu masuk manajemen alasannya adalah karena waktu itu gue ngeliat dia di Cing Abdel, dia mengeluh dia nggak dapat job, nggak banyak dapat job. Kesulitan lah, padahal dia punya anak dan segala macamnya, habis dipecat dari mama dede segala macam. Gue ngeliat itu, pada saat yang bersamaan gue tahu Ifah ini lucunya bukan main, lucu banget dia. Nah, gue kemudian menawarkan Ifah untuk masuk ke manajemen. Gue tawarin dia masuk manajemen dan gue bilang sama dia, di sini adalah tempat untuk bisa hidup dari karya. Gue tanya, lu mau nggak hidup dari stand up? Mau bang, kata dia. Masuk nih ke manajemen Comika.
Terus ketika masuk manajemen Comika adalah Angga Diandri Toro yang sempat megang Head of Management, yang nyaranin Iva untuk mulai ngonten. Awalnya Iva bukan kesulitan ya, nggak biasa aja bikin konten. Toro tapi meyakinkan, coba lu harus bikin konten lah biar lu ada displaynya gitu. Bahkan ini yang ujung-ujungnya menghasilkan divisi yang disebut sebagai Comika Space di Comika. Waktu itu gue debat sama Toro. Toro debatnya tuh adalah fasilitas dulu datang prestasi atau prestasi dulu baru dikasih fasilitas. Gue tipikal yang kedua. Gue YouTuber handphone kan, sampai sekarang juga masih pakai handphone. Gue percaya prestasi dulu, nanti gue kasih fasilitas. Argumen gue adalah karena gue sering banget ngeliat dikasih fasilitas segala macem, tapi kalau dari dalam drive-nya nggak ada, disiplinnya nggak ada, dan pengen semuanya untuk serba mudah terus, nggak jadi prestasi. Dia bilang, tapi nggak bisa. Janji lu ketika bikin perusahaan ini kan bikin Komika Hidup dari Karya. Bagiannya kan berarti janjinya Comika adalah menyediakan fasilitas. Perusahaan lain mungkin nggak perlu, tapi Comika harus punya itu. Debat, akhirnya dilahirkanlah si Comika Space, yaitu PH internal. Tapi ujung-ujungnya ketika Iva mulai bikin konten, sekarang dia jadi monster konten. Sampai-sampai Iva kemudian merasa buat dia lebih happy bikin konten daripada stand up. Waktu diminta untuk bikin special, mungkin jadinya ada kayak keterpaksaan. Akhirnya kemudian Iva grad dari Comika, dan walaupun masih stand up tentunya, dan masih sangat lucu, tapi dia heavy-nya di sosmed. Terus orang berpikir, gila lu udah ngembangin talent sampai level kayak gitu, kok nggak lu kunci, lu udah ngeluarin duit dengan naruh manajer. Karena talent-talent di Comika ada loh awal-awal tumbuh kembangnya di mana lebih besar penghasilan representatifnya daripada talentnya. Karena talentnya nggak dapet job, lagi dikembangin kan. Sebenarnya kan representatifnya kan udah pasti harus digaji. Jadi Comika ngeluarin investasi ke talent, terus ngeluarin segala macam ya, fasilitas orang. Punya comedy club kan fasilitas yang kami siapkan kan. Ketika talentnya udah jadi duit, dibiarin grad, nggak dikunci, nggak balik dong investment lo, gitu ya. Brata juga kayak gitu. Brata waktu masuk Comika bukan komika yang sama secara level ya dengan ketika dia keluar. Semua orang tahu ini. Brata ketika masuk sama Brata ketika keluar beda sekali. Dia tumbuh kembang di sini. Abdur juga waktu masuk dengan kesadaran bahwa gue tuh pengen dipaksa bikin special. Abdur masuk ke Comika belum pernah bikin special sama sekali. Dia punya reputasi sebagai komika lucu dan berkarakter, tapi belum pernah bikin special. Dia masuk tahun 2022. Tahun 2025, dia udah komika dengan tour mengagumkan, spesialnya udah nyampe Balai Sarbini 2 kali, artinya udah 2 kali 1000-an penontonnya. Tapi ketika Brata cabut, dan mungkin Abdur cabut, kalau misalkan dia pengen cabut ya, orang kemudian akan bilang, gila lu udah ngeluarin duit untuk ngembangin talent, ketika talentnya jadi duit, kok nggak lu kunci untuk balikin duit lu? Karena A, gue menghambat pertumbuhan dia, dan B, gue menghambat pertumbuhan industri. Kalau gue lepas dia bisa keluar, dia bisa ngebangun seperti Comika. Iva sekarang udah punya PT, gue rasa udah punya tim produksi dan segala macam, udah jadi kewirausahaan sendiri. Brata juga seperti itu, dia punya studio, dia punya rumah yang dijadiin studio bahkan. Keluar sendiri, siapapun, Awe keluar, David keluar, Erwin, Rin dan segala macam. Ketika mereka keluar, bermodal pengalaman baik dan buruk yang ada di Comika, mereka jadi tahu apa yang mereka mesti dan ingin lakukan untuk manajemen mereka sendiri, untuk bisnis mereka sendiri. Hasilnya apa? Hasilnya banyak wirausaha. Kalau gua nggak membantu melahirkan banyak wirausaha stand up comedy, nggak akan terjadi industri stand up comedy. Kan ujung-ujungnya itu. Komika Hidup dari Karya dicapai dari membangun industri. Membangun industri nggak cukup untuk membangun talent, harus membangun wirausahanya. Karena ada sektor, ada industri ya, ada sektor hiburan, sektor kesehatan, sektor pendidikan. Sektor hiburan terdiri dari industri film, industri musik, industri konser, industri gaming, segala macam. Setiap industri isinya wirausaha. Industri film isinya wirausaha bioskop, wirausaha PH, wirausaha
media film, banyak banget. Nah, stand up comedy kan ada bagian dari sektor hiburan. Kalau mau jadi industri stand up comedy, berarti kan nggak bisa cuma ada Comika dan Emily dan hiburin. HH Corp, Imaginary lebih ke film sih. RD juga bukan wirausaha kan dia nyebutnya. Maksudnya dia nggak, Radit selalu bilang gue tuh nggak ngerti dan nggak mau berbisnis. Dia untuk dirinya sendiri. Nggak bisa, anggaplah masuk lah. Emily, Comika, hiburin, HH Corp, sama RD. Masa cuma 5? Nggak bisa dong. Harus lahir entitas-entitas lain. Dan melepas mereka adalah cara untuk melahirkan industri itu. Itulah kenapa gue bilang, gue nggak nyari duit dari talent. Gue ngembangin talent. Nyari duitnya dari mana? Yang gue selalu bilang, event, SLP, IP, dan segala macam. Nah, sekarang kita ngomongin ke IP. Lu kan bilang gini, IP Comika subscriber dan viewersnya hanya puluhan ribu. IP talent subscriber viewersnya cuma puluhan ribu. Bahkan punya lu viewersnya cuma puluhan ribu ketimbang ratusan ribu. Gimana caranya meng-up sampai ratusan ribu sedangkan IP-mu jarang sampai segitu? Saranku kerja sama aja dengan mengembangkan IP dengan ratusan ribu, mencapai ratusan ribu dengan perusahaan Om Deddy, Erna, sama Bang Radit. Comika track record untuk mengembangkan IP sangat tidak bisa diharapkan. Nah disinilah kenapa gue makin yakin bahwa kayaknya di Indonesia tuh orang masih sangat sedikit sekali yang ngerti sebenarnya IP itu apa. Yang tadi dia bilang sebagai IP, itu sebenarnya cuma seperempat dari IP. Dia pasti ngomongin soal YouTube ya. Dia bilang, IP lu tuh nggak oke, orang subscriber sih YouTube ya, viewsnya dikit. Padahal video YouTube itu hanya bagian dari seperempat pilar pengembangan IP, seperempatnya doang. Itu pun pilarnya adalah pilar media, dan pilar media salah satu turunannya adalah YouTube. Padahal YouTube tidak bisa dianggap sebagai aset. Gue cerita ya, gue bisa ngerti kok, orang bisa ngeliat, wah ini ratusan ribu viewsnya, 1 juta, subscribernya 10 juta, wah keren dong ini gitu kan. Tapi kalau udah tanya sama semua investor, tanya aja. Dan bahkan orang-orang yang punya YouTube jutaan ini juga tahu. Tanya sama semua investor. YouTube 10 juta, YouTube 15 juta, YouTube 20 juta subscriber tidak dianggap investor sebagai sebuah aset. Ada kanal YouTube dengan 50 juta subscriber oleh investor tidak dianggap sebagai sebuah aset. Nyasi perusahaan. Tahu nggak kenapa? Karena YouTube bukan milik perusahaan. Kalau suatu hari YouTube bubar, hilang itu 100 juta subscriber. Makanya nggak dianggap sebagai sebuah aset. Cara menilai kualitas dari sebuah IP tidak bisa dari viewers YouTube saja. YouTube itu hanya satu dari 4 pilar. Jadi pengembangan IP itu datang dari 4 pilar. Fanbase, media, merchandise, sama event. Ada banyak yang kita bisa sebut sebagai sebuah IP, tapi cuma dari pilar media. Bahkan kebanyakan di Indonesia hanya dari pilar media. Tapi gue jelasin, di Indonesia ada banyak banget IP yang datang dari semua pilar ini. IP itu bisa lahir dari pilar-pilar yang berbeda. Pilar media paling populer. Media itu termasuk buku. Contoh, Ayat Cinta, datangnya dari buku. Ini KKN di Desa Penari, datangnya dari thread Twitter, media juga. Harry Potter. Nah, Harry Potter menarik. Harry Potter itu adalah IP yang lebih baik daripada Ayat Cinta. Kenapa? Ayat Cinta itu cuman punya satu pilar, cuman punya media. Medianya media cetak, yaitu buku. Harry Potter startnya juga dari sini. Tapi dia punya pengembangan 4 pilar lain. Kita tahu fanbase-nya Harry Potter gedenya luar biasa. Pertanyaan, Ayat Cinta 2 punya fanbase nggak? Ya kan? Harry Potter bukan cuma punya event, pilar eventnya dia bikin banyak sampai kepada amusement park. Ayat Cinta nggak ada. Tentu nggak akan punya rencana kesana, tapi gue lagi mencoba ngomongin bahwa IP itu nggak bisa dilihat cuma dari satu media doang. Event terus gitu. Merchandise-nya Harry Potter ya udahlah ya. Siapa yang mau pakai kaos Ayat Cinta 2 kecuali kalau lagi promo film.
Nah sama, kita ngomongin YouTube. Misalnya kita ngomongin apa yang dari kanal YouTube jadi film ya? Misalkan kita ngomongin agak lain aja deh. Agak lain. Benar, agak lain. Agak lain datang dari media. Medianya podcast. Podcastnya audio dan YouTube. Oke. Turunan dari media, turunan dari roadmap media adalah film. Tapi, apakah dia IP yang well established? Belum jadi. Sangat solid, kemampuan monetisasinya oke. Tapi, untuk benar-benar jadi IP solid, agak lain, mesti ngembangin fanbase. Udah ada nih, pasukan bermarga. Mesti ngembangin event. Nah ini kita belum lihat nih, mungkin akan ada. Dan kita belum lihat merchandise-nya. IP yang datang dari sini, mesti ngembangin yang sini. IP yang datang dari sini, mesti ngembangin yang ini. Nah gue ambil contoh. Ini salah satu bukti kenapa IP itu nggak bisa dilihat cuma dari views. Hiduplah Indonesia Maya, IP gue. Karena tadi bilang IP gue kan cuma puluhan ribu, jarang ratusan ribu. Hiduplah Indonesia Maya nggak ada di YouTube nih. Ada sih tapi untuk member eksklusif, tapi kan sifatnya audio. Dia datang dari pilar media nih, dari podcast. Tapi gue jamin tanya semua podcaster di tahun 2023 ke 2000 di tahun 2022 di tahun 2023 ke 2024. Salah. Di tahun 2022 ke 2023. Podcast Siniar Hidup Indonesia Maya, kontrak eksklusifnya di atas semua yang lain. Terutama karena nggak dibagi 4. Cuman masuk ke 1 orang. Gue hidup di New York ini salah satunya adalah dari duit akuisisi itu. Gede banget nilainya, alhamdulillah. Allah. Tahun pertama nilainya M, tahun kedua nilainya lebih dari 2 kali lipat dari MM-an itu. Dan kalau ditanya, kok bisa monetisasinya gede banget sampai salah satu yang terbesar di tahun itu, padahal views sedikit? Ya karena memang dinilainya nggak dari views. Dan kita baru ngomongin IP yang pengembangannya dari media, makanya dibilang padahal Skakmat jutaan ya. Skakmat kan IP gue juga. Skakmat jutaan. Tapi oke lah kita sampingkan. Comika bisa ngembangin IP dari event. Ada banyak IP yang datangnya dari event. Kan kalau gue lupa namanya Generasi 90-an. Itu kan festival tadinya. Datangnya dari event, tapi dia jadi IP. Ada merchandise-nya, terus ada medianya kalau gue nggak salah ya. Ada fanbase-nya dan segala macamnya dibikin nama. Comika juga kayak gitu. Comika punya IP datangnya dari event. Kita coba untuk kembangin. Wow, ini dari show 100 habisnya cepet. Dinaikin ke 300, 400 habisnya cepet. Dikasih ke 1000 habisnya cepet. Wah oke. Coba kita geser ke kota lain. Di kota lain ternyata oke, di kota ini ternyata oke. Oke, gimana kalau misalnya kita tambahin? Baru ada event kan, kita main media, bikin podcast. Oke, terus bikin merch. Fanbase-nya kasih nama. Begitu terus. Ketika dia udah mulai, ini dia. Sebuah IP itu diukur besar kecilnya itu tidak dari views sebenarnya, tapi dari fanbase. Fanbase ini nggak bisa cuma dari views. Fanbase ini bahkan bisa nggak ada viewsnya di YouTube. Ketika fanbase-nya udah mulai kebentuk, disinilah kita tahu dia bisa dimonetisasi. Nah, ketika ngembangin IP, setiap IP itu punya plan monetisasi. IP yang kayak gini cocoknya monetisasinya kemana? Ada yang monetisasinya dari media, ada yang monetisasinya dari event, ada yang monetisasinya dari merchandise, ada yang dari fanbase. Monetisasi fanbase juga ada. Apa IP yang datangnya dari fanbase? Contoh nih. Bayangin ada komunitas bapak-bapak. Komunitas aja. Bener-bener fanbase-nya, startnya dari fanbase. Isinya dari sekumpulan bapak-bapak. Tapi, saking bagusnya mereka kemudian jadi banyak. Dan karena banyak, mereka mulai, coba deh kita jualin merch ke fanbase kita. Laku. Coba deh kita mulai bikin podcast, banyak yang dengerin. Coba deh kita bikin meet up, seminar, banyak. Coba deh setiap pilarnya dikasih plan, roadmap. Sekarang podcast, nanti habis podcast YouTube, habis YouTube film. Oke, event, begitu terus. Nah jadi mengembangkan IP itu nggak bisa sederhana ngelihat views. Karena gue jamin lo akan ngelihat ada IP-IP yang viewsnya gede, masih kesulitan untuk monetisasi. Justru
views gede itu jebakan. Kenapa? Karena orang terbiasa untuk nonton gratis. Ketika diajak untuk monetisasi, nggak keluar duitnya. Karena terbiasa mengkonsumsi gratis. Ngapain gue bayar? Gitu, misalkan ada sebuah podcast yang gede banget. Podcastnya yang dengerin tuh juta-juta gitu. Giliran mau dibikin event, nggak ada yang datang untuk nonton. Kenapa? Karena pasarnya biasa nonton gratisan. Disuruh bayar 300.000, nggak mau mereka. Berarti ada yang salah sama pengembangan IP-nya. Contoh IP yang bagus banget ya, itu tuh Podcast Seminggu. Podcast Seminggu datangnya dari media plan, dari pilar media, dari podcast. Punya fanbase nih, bocah nanas. Fanbase-nya begitu solid, jual merchandise, tiap kali ngerilis kaos, abis mulu. Mereka bikin event, selalu laku. Nah ini tuh menurut gue ya, udah cukup matang sampai mereka bisa menentukan, gue mau mulai monetisasi dari apa ya. Merchandise lu bisa ngukur, kayaknya segini doang nih. Atau mungkin enggak, mau di upscale, mau kolaborasi sama Erigo misalnya. Mungkin, kita nggak tahu juga. Sehingga ketika licensing-nya lewat Erigo bilang, gila ini podcast Minggu gila banget ya bocah nanas ya. Erigo ngomong sama podcast Minggu, gue ambil licensing podcast Minggu. Gue bayar 3 miliar untuk 1 tahun. Bayar di depan, gedebuk. Dia nyari duit dari penjualan kaosnya, memanfaatkan bocah nanas. Podcast Minggu, ongkang-ongkang kaki dari duit licensingnya. Ke Belanda deh mereka. Oh Max, gitu kan? Atau mereka bilang, dari film deh, gue licensing film. Manas Punjabi datang. Podcast Minggu, penontonnya banyak banget. Saya bayar licensing untuk bikin film Podcast Minggu. Apapun itu, tapi intinya pemahaman lu tentang IP itu baru 1/4 dari gambaran pengembangan IT yang sesungguhnya. Itu ya. Makasih banyak. Silakan, sejam gila. Silakan penonton ini nanya di kolom komentar mau nanya apa terkait Comika. Gue akan jawab 3 pertanyaan di episode selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program. Dimana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang gak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Yo, there's a fucking raid going on. Ten. Terus ada yang dicari lagi lompat-lompat di depan. Yoi. Itu mereka ngelampuin ini. Nah, tuh. Iya, ngelampuin itu kenapa? Kenapa Pak Polisi?